menggantikan orang yang sudah meninggal, yang belum pernah haji berhaji, itu haji amanat. Jadi haji amanat itu hanya boleh untuk dua. Haji amanat itu kita yang hidup menggantikan untuk dua orang. Siapa itu? Yang pertama, orang yang sudah meninggal. Misalnya, kita punya orang tua itu belum pernah haji, dan Allah mudahkan rezeki dengan badalkan hajinya, atau dengan hajikan dengan haji amanat. Bayar orang untuk menghajikan orang tua yang sudah meninggal, itu boleh. Dan syaratnya yang membadalkan atau yang menjalankan haji amanat itu harus sudah pernah haji. Jadi jangan kalau yang jenengan sendiri yang badal, jenengan sendiri yang menggantikan atau yang memberikan pahala haji itu kepada orang tua, jenengan sudah pernah haji. Kalau itu haji pertama jenengan tidak boleh niatkan untuk orang tua, harus untuk jenengan sendiri. Termasuk umroh juga seperti itu. Makanya para jamaah yang umroh, kok itu umroh pertama, maka harus diniati untuk dirinya sendiri. Nah, kalau haji kan hanya bisa setiap tahun sekali. Kalau umroh tiap hari bisa lebih dari sekali. Jadi orang umroh itu bisa sehari bisa dilakukan umrohnya. Karena umroh itu tidak seperti haji. Kalau haji itu berkaitan dengan waktu. Ada tanggal 9 waktunya wukuf di Arafah. Kalau umroh nggak ada seperti itu. Kalau umroh itu cuma ngambil niat di tempat miqat, tempat ngambil niat yang sudah diajar oleh Rasulullah. Kemudian berangkat ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, tawaf wajib 7 kali putaran, kemudian sa'i. Jika ditambah dengan sunnahnya, tawaf wajib 7 kali, selesai sholat sunnah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian minum zam-zam. Setelah minum zam-zam berdoa, kemudian masuk ke tempat sa'i 7 kali. Begitu sa'i selesai, potong rambut, selesai umrohnya. Jadi kalau dihitung menurut waktu, kalau keadaan umrohnya dengan tawafnya dekat dengan Ka'bah, ya paling 2 jam sudah selesai. 2 jam atau paling lama 3 jam kalau memang santai jalannya, tidak terlalu cepat ketika sa'i, ya 3 jam sudah selesai. Jadi itu bisa diulang. Makanya kalau orang yang berangkat umroh, kalau pertama kali umrohnya diniatkan yang pertama untuk dirinya sendiri. Nah, baru nanti yang kedua boleh digantikan untuk orang lain. Diniatkan untuk orang lain, untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk kakeknya, atau untuk saudara yang sudah meninggal, diperbolehkan. Itu namanya haji amanat atau umroh amanat. Haji amanat adalah bahasa yang populer di Indonesia. Kalau dalam bahasa kita namanya badal haji. Badal menggantikan haji, ya, haji menggantikan haji orang yang sudah meninggal. Jadi yang boleh digantikan hanya 2, orang yang sudah meninggal atau orang yang sakit parah, yang sudah tidak mampu untuk berangkat ke sana, sudah tua sekali, sudah tidak mampu untuk jalan, tidak mampu. Maka orang yang sudah sakit parah itu boleh dibadali hajinya, boleh dihajikan amanat. Tapi yang masih sehat tidak boleh. Jangan sebagai anak berangkat umroh atau berangkat haji, jangan sudah pernah haji, ini haji yang kedua, haji sunnah. Kemudian jangan niatkan untuk orang tua, sebagai orang tua masih sehat di rumah, tidak boleh, tidak sah. Itu untuk yang sudah meninggal, dan untuk yang sudah sakit parah, yang perkiraan menurut kebiasaan ini sudah penyakit yang tidak bakal sembuh, seperti stroke misalnya. Nah, ini tidak bakal sembuh menurut akal manusia. Tapi kalau menurut Allah SWT tidak ada yang mustahil. Karena Al-Imam Busiri itu yang mengarang burdah, mulai sallallahu alaihi wasallam daiman abada ala nabi bi khairil khalqi kullihim. Imam Busiri itu dulu pernah sakit stroke. Ini termasuk adanya asal usul adanya sholawat burdah itu. Imam Busiri dulu pernah stroke, sebagian tubuhnya tidak berfungsi, sehingga beliau minta sama Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW melalui sholawat burdah itu. Kemudian beliau tidur, beliau bermimpi bertemu Nabi, diusap tubuhnya oleh Nabi Muhammad, namun sudah sembuh. Jadi makanya termasuk fadilahnya membaca burdah adalah disembuhkan dari segala penyakit. Yang sakit perbanyak baca burdah, baca sholawat burdah itu. Biasanya kita baca ketika di masjid Jumat pagi, kita mengkaji Qur'an Mubin, kita baca burdah setiap pertemuan 1 sampai 2 pasal.
Ya, setiap bulan kita hatam. Kalau dari ibadah secara langsung, ibadah secara langsung. Kalau kebanyakan para ulama ibadah secara langsung dari awal sampai akhir sampai hatam. Kalau kita karena waktu yang mepet, kita baca satu fasal, dua fasal, nanti lanjut di pertemuan yang mendatang. Nah, dan bagaimana hukumnya bagi yang sakit, jika sakit dan sakit yang parah sudah tidak mungkin untuk sembuh, menurut kedokteran maka boleh diibadahi.